Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Abi Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamene Gusti Allah taala iku qala dawuh sinten Allah, berfirman sinten Allah, dipun Allah, man adali, man utai sapane wong ku adali, musuhi sapa man, walian ing kekasih, walian ing wali, faqad adzantuhu, mongko temen-temen merangi sapa ingsun Allahu ing man, bil harbin, kelawan perang temenan. Hadis ini ialah yang mana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah dawuh, dipun Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Dipun Allah, siapa orang yang memusuhi daripada waliku, kata Allah, maka sungguh-sungguh dia menantang perang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memusuhi walinya Allah, orang yang membenci walinya Allah, orang yang selalu menghina daripada walinya Allah, barangkali si wali ini ridho, tetapi Allah menyatakan perang baginya, tentu tidak akan pernah menang melawan Allah. Wali sendiri ini adalah tidak gampang yang mana diangkat menjadi kekasihnya Allah. Seorang wali itu ada syarat dan rukunnya sehingga dia diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak gampang iso bahasa semut terus jadi wali gitu. Enggak gampang. Ada syarat dan rukunnya. Di antara syaratnya wali ialah alimun, orang yang alim. Orang yang diangkat wali oleh Allah ini orang-orang yang alim, orang yang tahu ilmu. Terus orang jahil apa bisa jadi wali? Kalau Allah mengangkat orang jahil ini menjadi wali, maka Allah akan mempelajarinya menjadi alim sehingga dia diangkat menjadi walinya Allah. Jadi inti daripada syarat menjadi wali yang pertama ialah alimun, orang yang alim. Kalau tidak alim ya tidak diangkat jadi walinya Allah. Ini syarat. Adapun rukunnya di dalam orang Allah mengangkat menjadi kekasihnya Allah, di antaranya ialah yang pertama, rukun daripada wali kaunuhu bi zahirin munqadan li syariah. Adanya seorang wali, seorang kekasihnya Allah, secara zahirnya ialah dia tunduk patuh pada syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wali ini masya Allah ibadahnya, sholate, posoni, zakate, sodako, ini masya Allah. Tidak ada katanya wali ini tidak sholat, wali ini tidak puasa, bahkan melebihi daripada itu. Keranten daripada syarat menjadi wali, diangkat menjadi kekasihnya Allah, yang pertama adalah kaunu bi dhahiri munqadan li syariat. Adanya seorang wali secara zahirnya dia tunduk patuh mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang wali. Ada yang wali kelihatannya syariatnya tidak kelihatan ibadah, tapi sebenarnya dia adalah ahli di dalam syariat, menjaga di dalam syariat, cuma pandangan dohir kita yang tidak tahu.
pandangan dohir secara dohir kita yang tidak tahu sholatnya nanti betul paham, karena itu adalah termasuk daripada wali-wali masturnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam kaunuhu, di dalam rukunnya wali sendiri adalah yang pertama secara dohirnya patuh tunduk mengikuti daripada syariat, baik di dalam ibadahnya, di dalam bergaul di masyarakat, selalu mengikuti cara-caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang wali di dalam dohiri, ibadahi, posoni, terus di dalam bertetangga, di dalam bermasyarakat, muasyarahnya, ini masalah tidak pernah melepaskan daripada syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, syarat daripada wali kaunuhu bil batini musyarakan binuril haqiqah. Adanya seorang wali secara batinnya dia adalah musyarakan, yaitu tenggelam di dalam nur cahaya hakikat. Hakikatnya yang mana nur cahaya hakikat ini adalah sesuatu bentuk yang hatinya selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara syarat-syarat daripada walinya Allah. Kanuhu bil batini musyarakan binuril hakikat, yang mana adanya batinnya, hatinya, ruhnya itu adalah selalu tenggelam di dalam nur cahaya hakikat. Apa itu nur cahaya hakikat menika? Menika di antaranya menika selalu merasa gembira dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah seorang wali. Barangkali kalau kita ini gembiranya karena akeh duit, barangkali akeh berhasil, akeh napa nggih, peduse barangkali. Kita ini senang, gembira. Tapi kebalikannya seorang kekasih-kekasihnya Allah, dia ini bisa gembira, bisa senang hatinya. Karena apa? Karena dia selalu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gembiranya di situ. Ini seorang wali. Wali ini inna awliya'a lahu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasihnya Allah itu la khaufun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir di dalam hatinya tentang dunia, itu tidak ada dalam hatinya. Dia hatinya hanya bersandar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana taat itu bisa menggembirakan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikan daripada kita itu merasa senang nak duit akeh, merasa senang nak panenane akeh, tetapi wali hatinya itu tidak ada dunia, hatinya itu tenggelam di dalam nur hakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang wali. Yang ketiga, syarat daripada wali wa alla yakun lahu istaqraqun ma'a syai'in siwallah. Dia tidak pernah bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak pernah bersandar dengan sesuatu yang lain kecuali bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini cuma ono Allah, hati ini cuma ono Rasulullah. Hatinya tidak pernah bersandar kepada makhluk, hatinya selalu bersandar kepada Sang Khalik. Ini adalah syarat-syarat daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita ini berat untuk menjadi kekasihnya Allah. Wali ini kok abot, lakon ini abot. Barangkali kita ini hati ini seakeh dunia gitu. Tetapi masih ada kesempatan untuk kita digolongkan kepada wali-walinya Allah, yaitu dengan cara apa?
dengan cara kita selalu mencintai kepada kekasihnya Allah, dan kita bisa dicintai kepada kekasih-kekasihnya Allah. Itulah nanti kita akan digolongkan kepada Allah, digolongkan kepada kekasih-kekasihnya Allah. Keren apa? Allah itu selalu nazarah, Allah selalu memandang daripada hatinya kekasih-kekasihnya. Apabila di hati kekasih-kekasihnya itu ada nama kita di dalam hatinya, maka kita pun ikut pandangan daripada pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok seneng, jangan sampai membenci, jangan sampai memutus nasab. Saya kan kata, nah ini bahaya. Karena kenapa dawuhipun Allah dalam hadis qudsi tadi jelas, orang yang memusuhi daripada waliku, kata Allah, menyatakan perang kepadaku. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Wa man taqarraba lan ora keparek ilayya maring ingsun Allah, abdi sapa abdi kawula ingsun bi syai'in kelawan suci-wici, ahabba kang luwih demen ilayya maring ingsun, mimma sangking barang tarotuhu kang merdoake sapa ingsun ing man alai ngatasi abet. Dipun hadis qudsi selanjutipun nggih menika, siapa orang yang ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan, untuk supaya takarub kepada Allah, maka ahabba ilayya mimma tarotuhu, kepingin dicintai oleh Allah, kepingin selalu takarub datang Allah, gimana kok selalu menjalankan daripada apa yang telah difardukan oleh Allah kepada kita. Apa sing diwajibake Allah kepada kita. Jangan sampai kita menjalankan sunah-sunai tahajud suwengi bang, tapi sholate subuh kerina sampai duha. Nah, ini daripada Allah dalam hadis qudsi, kalau engkau ingin takarub, bisa dekat kepada Allah, ingin dicintai oleh Allah, mimaftaroduhu, kata Allah, maka jalankanlah apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazalunan ora lebar-lebar abdi sapa abdi kawula ingsun yataqarrabu iku kepat sapa abet ilayya maring ingsun binawafili kelawan pira-pira nglakoni sunnah. Dan seorang kekasih, seorang kawula yang mana dia itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia menjalankan daripada apa yang telah disunah-sunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya, kalau kita ini kepingin dicintai oleh Allah, maka jangan sampai kita itu melupakan daripada kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Maka Allah akan cinta kepadamu. Dan untuk mentakarub kita kepada Allah, maka jalankanlah apa yang telah disunahkan oleh Allah. Jadi fardhu nikah adalah sesuatu yang pokok, sesuatu yang pokok untuk dicintai oleh Allah. Sedangkan sunnah-sunnahnya adalah menjadikan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diangkat menjadi kekasih-kekasihnya Allah, karena banyaknya daripada menjalankan nawafil, beberapa sunnah-sunnah yang dijalankan mengikuti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta uhibu, sehingga engkau dicintai oleh Allah. Faedah babtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa nasru alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yabtishu bi wa rijul alladhi yamshi biha. Sehingga engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah babtu, maka hari kalane Allah ikut cinta kepadamu. Kuntus sam'aul ladzi yasma' bihi, maka pendengaranmu akan selalu dijaga oleh Allah. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, pandanganmu akan selalu dijaga oleh Allah. Wa yadul ladzi yabtishu biha wa rijlul ladzi yamshi biha, tanganmu akan selalu dijaga oleh Allah,
kakimu akan selalu dijaga oleh Allah daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dicintai Allah ini selalu dibimbing. Ketika mau menjalankan maksiat, ketika mau menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka selalu dijaga oleh Allah, tidak sampai menjalankan daripada larangannya Allah. Seandainya dia tergelincir sehingga menjalankan maksiat, maka dia akan cepat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walain sa'alni walain sa'alani, lan lamun yen to nyuwun sapa abet ni ing ingsun, la'utiyannahu, mongko yekti aweh temen sapa ingsun ku ing abet. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka apa yang dia minta pasti sungguh akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang kekasih-kasihnya Allah ini ketika sudah dicintai oleh Allah, dungane niki makbul. Habib Soleh ini dungane kados ini secepat kilat. Karena apa? Karena dia dicintai oleh Allah, menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Karena apa menjadi kasihnya? Menjalankan daripada tadi yang disampaikan, termasuk menjaga syariatnya, dan hatinya adalah penuh daripada nur hakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doanya itu makbul, akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita berpikir, kita selalu ziarah nah Habib Soleh kok gak makbul-makbul dungaku. Nah, upami enten yang seperti itu. Doa ini ternyata ialah ada 5 di dalam doa itu. Yang pertama, ada doa itu langsung dikabulkan oleh Allah, minta hujan langsung hujan seandainya. Tapi ada juga doa ini yang memang dilambatkan oleh Allah. Karena apa? Karena ada sir, ada rahasia di balik itu. Seandainya kita berdoa kok langsung dikabulkan oleh Allah, ya Allah aku minta mobil, langsung dikabulkan bisa mobil, barangkali ini tidak akan bermanfaat untuk kita, akan bahayakan kita. Nah ini Allah lebih tahu, di dalamnya ada yang namanya sir, rahasia-rahasia Allah yang akan di situ akan lebih baik daripada langsung dikabulkan itu. Maka itu tetap kita husnul dan di dalam doa kita. Jadi ada doa yang dilambatkan oleh Allah karena apa? Karena ada sesuatu sir di dalam doa tersebut. Ada doa lagi yang mana dialihkan oleh Allah. Kita minta seandainya minta mobil atau minta sepeda motor, doa ya Allah minta sepeda motor, diganti oleh Allah diberi kambing seandainya. Loh, saya minta sepeda kok diberi kambing. Nah ini Allah lebih tahu gimana. Barangkali lebih manfaat kambing daripada kita diberi sepeda motor. Allah lebih tahu. Kita minta sesuatu yang enggak, barangkali itu akan lebih bahaya untuk diri kita, maka Allah mengalihkan daripada permintaan kita. Ada lagi yang doa di mana itu menjadi tolak balak kita. Dengan doa kita tidak dikabulkan, tapi kita diselamatkan oleh Allah daripada mara bahaya. Yang terakhir ialah doa yang mana nanti tersimpan, yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Kalau ulama-ulama tasawuf ini minta yang nomor 5 ini kebanyakan, supaya nanti aja disimpan oleh Allah, akan diberikan nanti ketika di akhirat nanti. Jadi doa itu tetap husnudzon, kita baik sangka kepada Allah pasti akan dikabulkan. Cuma Allah lah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit manfaat barokah. Kirang langkung nyunaking basamidina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna